langit senja memerah di ufuk barat, mencurahkan cahaya lembut ke halaman kecil rumah baru Lasmi. Rumah itu berdiri sederhana, bercat putih, dengan jendela kaca buram yang dibingkai kayu coklat. Bagi Lasmi, rumah ini adalah puncak dari perjuangan panjangnya. Selama 15 tahun, ia menabung setiap rupiah dari gaji sebagai pegawai bank, menahan diri dari keinginan kecil seperti membeli baju baru atau makan di restoran. Kini, di usia 38 tahun, ia akhirnya memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Rumah sendiri di pinggiran kota, Lasmi berdiri di teras, memandang pintu depan yang masih mengilap karena cat baru. Ia tersenyum, meski ada rasa lelah di sudut matanya. Akhirnya, rumahku sendiri, gumamnya. Suaranya penuh kelegaan. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat, uapnya menari di udara malam yang mulai dingin. Bu Lasmi, rumahnya bagus. Ya, teriak Pak Yanto, tetangga sebelah yang sedang menyiram tanaman. Pria tua itu mengenakan kaos lusuh dan topi caping yang sedikit miring. Lasmi tersenyum lebar, dadanya membusung. Iya, Pak. Susah payah nabung bertahan-tahan buat ini. Akhirnya punya tempat sendiri. Bagus. Bagus. Nanti ajak kami lihat dalamnya, ya? Sahut Pak Yanto sambil terkekeh. Pasti, Pak. Besok-besok saya undang tetangga semua, biar tahu rumah baru Lasmi ini. Jawabnya dengan nada penuh semangat. Ia membayangkan momen itu. Tetangga berkumpul, memuji furnitur sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Mungkin sedikit iri pada keberhasilannya, bagi Lasmi, yang tumbuh di keluarga miskin dengan rumah reot di kampung, ini adalah kemenangan besar. Malam itu, setelah makan malam sederhana nasi goreng, dengan telur Lasmi, duduk di ruang tamu kecilnya. Dinding masih kosong, hanya ada satu foto keluarga di sudut ruangan. Ia memandang foto itu, menatap wajah ibunya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Bu, Lasmi akhirnya punya rumah. Ibu pasti bangga, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, Lasmi memutuskan untuk memperkenalkan diri ke tetangga di sisi lain rumahnya. Ia mendengar dari Pak Yanto bahwa tetangga itu adalah seorang wanita kaya bernama Gita, yang tinggal di rumah besar di ujung jalan. Katanya sih, rumahnya kayak istana. Ujar Pak Yanto sambil mengedipkan mata. Lasmi hanya tertawa kecil, menganggap itu candaan. Dengan penuh percaya diri, Lasmi mengenakan gaun sederhana, tapi rapi, membawa sekeranjang buah sebagai tanda perkenalan. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah Gita. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat gerbang besi megah dengan ukiran emas. Rumah itu berdiri seperti benteng, dengan pilar-pilar marmer dan jendela-jendela besar yang berkilau di bawah sinar matahari. Lasmi tertegun sejenak, tapi ia menggelengkan kepala. Mungkin cuma besar, tapi dalamnya biasa saja, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri, ia menekan bel di sisi gerbang. Tak lama, seorang wanita paruh baya dengan seragam pembantu membuka pintu. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan nada sopan. Saya Lasmi, tetangga baru dari ujung jalan. Mau bertemu Ibu Gita? Boleh, jawab Lasmi, tersenyum ramah. Pembantu itu mengangguk dan mempersilakan Lasmi masuk. Di dalam, Lasmi langsung disambut oleh halaman luas dengan air mancur di tengahnya. Bunga-bunga eksotis tertata rapi di sepanjang jalan. Setapak, Lasmi menelan ludah. Merasa gaunnya tiba-tiba terlihat murahan. Di ruang tamu, Gita menyambutnya. Wanita itu berusia sekitar 45 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan gaun sutra yang mengalir elegan. Selamat datang Lasmi, sapa Gita dengan suara lembut namun penuh wibawa. Duduk, silakan. Lasmi duduk di sofa empuk, matanya tak bisa berhenti melirik ke sekeliling. Langit-langit ruangan dihiasi lampu kristal,
Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan besar dengan bingkai emas. Semuanya terasa seperti keluar dari majalah desain interior. Saya baru pindah ke sini, Bu Gita. Rumah saya di ujung jalan, yang kecil bercat putih, ujar Lasmi. Mencoba membuka percakapan. Susah payah nabung buat beli rumah itu. Akernia punya tempat sendiri. Gita tersenyum tipis. Matanya seolah menilai. Bagus sekali Lasmi. Punya rumah sendiri pasti membanggakan. Saya ingat waktu pertama kali membangun rumah ini. Butuh 3 tahun untuk menyelesaikannya. Arsitek dari Italia. Interiornya dirancang khusus. Lasmi merasa dadanya sesak. 3 tahun? Arsitek Italia? Ia mencoba tetap tersenyum. Wah, luar biasa. Rumah ini benar-benar megah. Oh, ini cuma rumah kecil untuk akhir pekan. Sahut Gita santai, seolah itu hal biasa. Rumah utama saya di Jakarta, di kawasan elit, tapi saya suka ke sini untuk relaksasi. Lasmi hanya mengangguk. Kata-kata terasa macet di tenggorokannya. Ia ingin menceritakan betapa bangganya ia pada rumah kecilnya. Tapi setiap kata Gita membuatnya merasa kecil. Sekeranjang buah yang ia bawa tiba-tiba terasa seperti hadiah yang tak layak. Kalau boleh tahu Lasmi, apa pekerjaanmu? Tanya Gita sambil menyeruput teh dari cangkir porselen halus. Saya pegawai bank, Bu. Sudah 15 tahun, jawab Lasmi, berusaha menjaga nada percaya diri. Oh, bagus, pekerjaan yang stabil, ujar Gita. Tapi nada suaranya terdengar, seperti sedang meremehkan. Saya dulu juga mulai dari bawah loh, tapi sekarang perusahaan saya sudah punya cabang di 3 benua. Harus kerja keras Lasmi, kalau mau naik kelas. Lasmi hanya tersenyum kaku. Tangannya mencengkeram tas kecilnya. Ia ingin pulang, ingin kembali ke rumah kecilnya yang tiba-tiba terasa seperti gubuk dibandingkan istana Gita. Percakapan itu berlangsung singkat, dan ketika Lasmi akhirnya pamit, ia merasa seperti anak kecil yang salah masuk ke dunia orang dewasa. Di teras rumahnya malam itu, Lasmi duduk sendirian. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang muram. Ia memandang rumahnya, yang beberapa hari lalu terasa seperti istana baginya. Kini, bayangan rumah Gita menghantui pikirannya. Apa gunanya pamer, kalau cuma bikin malu? Gumamnya. Air mata mengalir, pelan di pipinya. Hari-hari berikutnya, Lasmi mencoba melupakan pertemuannya dengan Gita. Tapi bayangan rumah megah itu terus menghantui. Setiap kali ia menyapu teras atau menyiram tanaman, ia membayangkan air mancur mewah dan lampu kristal di rumah Gita. Ia mulai memperhatikan kekurangan rumahnya. Cat yang sedikit mengelupas di sudut, lantai keramik yang tak sehalus marmer, jendela yang terlalu sederhana. Rumah yang dulu ia anggap sempurna, kini terasa seperti kegagalan. Pagi itu, Lasmi sedang menjemur pakaian di halaman, ketika Pak Yanto lewat. Bu Lasmi, kapan kita diajak ke rumah baru? Tanyanya sambil tersenyum. Lasmi tersenyum, kecut. Nanti Pak, masih belum rapi, jawabnya. Meski sebenarnya ia takut tetangga akan membandingkan rumahnya dengan milik Gita. Ngomong-ngomong, Bu Gita tadi pagi kirim kue ke rumah saya. Katanya dia mau bikin acara di rumahnya minggu depan. Undang semua tetangga, ujar Pak Yanto dengan semangat. Lasmi merasa jantungan. Acara apa Pak? Katanya sih, ulang tahun anaknya. Dia bilang bakal ada live musik. Catering dari Hotel Bintang 5. Wah, pasti mewah, cerita Pak Yanto. Matanya berbinar. Lasmi hanya mengangguk. Dadanya terasa sesak. I remember Yankin, dirinya di acara itu, berdiri di antara kemewahan Gita. Dengan gaun sederhananya, yang pasti akan terlihat seperti kain lap. Tapi ia tak bisa menolak undangan itu. Ia harus menjaga muka di depan tetangga. Minggu pagi, Lasmi berdiri di depan cermin.
mengenakan gaun terbaiknya, gaun biru tua yang ia beli untuk pernikahan sepupu 2 tahun lalu. Ia memandang bayangannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia tak kalah dari kita. Kamu Lasmi, kamu sudah berjuang keras. Rumah ini buktinya, katanya pada cermin. Tapi suaranya bergetar di rumah kita. Suasana sudah seperti pesta kerajaan. Tenda besar didirikan di halaman, dihiasi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan yang Lasmi bahkan tak tahu namanya. Daging panggang dengan saus mengilap, kue-kue kecil dengan hiasan emas, dan minuman dalam gelas kristal. Di sudut, sebuah band kecil memainkan musik klasik, dan anak-anak tetangga berlarian di halaman, tertawa riang. Gita menyambut Lasmi dengan senyum lebar. Lasmi, senang kamu datang. Ayo, masuk, jangan malu-malu, katanya. Tangannya menyentuh lengan Lasmi dengan ramah. Lasmi hanya mengangguk, merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Ia duduk di sudut, mencoba menikmati makanan, tapi setiap suapan terasa hambar. Ia mendengar bisik-bisik tetangga tentang rumah Gita, tentang koleksi mobil di garasinya, tentang liburan Gita ke Eropa setiap tahun. Lasmi merasa semakin kecil, seperti debu di antara kemewahan itu. Lasmi, rumahmu sudah selesai dirapikan? Tanya seorang tetangga, Ibu Sari, yang duduk di sebelahnya. Sudah Bu, tapi masih sederhana, jawab Lasmi, mencoba tersenyum. Oh, gak apa-apa, yang penting punya rumah sendiri. Beda sama Bu Gita. Ya, rumah ini kayak istana raja, ujar Ibu Sari sambil terkekeh. Lasmi hanya mengangguk, tangannya mencengkeram gelas minumannya. Ia ingin pulang, tapi kakinya terasa berat. Ia tak ingin terlihat lemah di depan tetangga. Saat malam semakin larut, Gita naik ke panggung kecil di halaman. Ia mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara penuh percaya diri. Terima kasih semua yang sudah datang merayakan ulang tahun putri saya. Rumah ini dibangun untuk keluarga saya, untuk kebahagiaan kami. Saya harap kalian semua menikmati malam ini. Tepuk tangan menggema. Lasmi menatap Gita, wanita yang seolah memiliki segalanya. Ia teringat kata-kata Gita saat pertemuan pertama mereka. Harus kerja keras, Lasmi, kalau mau naik kelas. Kata-kata itu seperti pisau, mengiris harga dirinya. Malam itu, saat Lasmi berjalan pulang, ia merasa dunianya runtuh. Rumah kecilnya yang dulu ia anggap sebagai kemenangan, kini terasa seperti penjara. Ia duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Apa gunanya perjuangan kalau cuma sampai sini, bisiknya. Air matanya jatuh membasahi gaun birunya. Hari-hari berikutnya, Lasmi mulai berubah. Ia tak lagi tersenyum lebar saat menyapa tetangga. Ia menghindari Pak Yanto, takut ditanya tentang rumahnya. Setiap kali ia melihat rumah Gita dari kejauhan, ia merasa seperti ada beban berat di dadanya. Ia mulai membenci rumahnya sendiri, membenci keramik murah yang ia pilih, membenci dinding kosong yang tak bisa ia hiasi dengan lukisan mahal. Suatu sore, saat Lasmi sedang membersihkan dapur, teleponnya berdering. Itu dari adiknya, Rina, yang tinggal di kampung. Kak, apa kabar? Sudah nyaman di rumah baru? Tanya Rina dengan nada ceria. Lasmi memaksakan senyum meski Rina tak bisa melihatnya. Iya, nyaman. Cuma kadang merasa kurang, jawabnya, suaranya pelan. Kurang? Kak Lasmi punya rumah sendiri? Dulu kita cuma mimpi punya rumah kayak gitu. Ibu pasti bangga, ujar Rina, mencoba menyemangati. Lasmi ingin menceritakan tentang Gita, tentang rumah bak istana
yang membuatnya merasa kecil. Tapi ia menahan diri. Iya Rin, aku tahu. Cuma entah kenapa rasanya masih kosong. Setelah telepon ditutup, Lasmi duduk di lantai dapur, memeluk lututnya. Ia teringat masa kecilnya. Saat ia dan Rina tidur di tikar di rumah reot mereka, ibu mereka selalu berkata, kalau kerja keras, kalian bisa punya apa saja. Lasmi sudah bekerja keras, tapi kenapa ia merasa gagal? Malam itu, Lasmi tak bisa tidur. Ia membuka laptop dan mulai mencari tahu tentang Gita di internet. Ia menemukan artikel tentang Gita sebagai pengusaha sukses, pemilik perusahaan kosmetik terkenal. Ada foto Gita di acara amal, mengenakan gaun desainer dengan senyum penuh percaya diri. Lasmi menatap foto itu, merasa ada api kecil di dadanya. Ia ingin seperti Gita. Ia ingin dihormati, dikagumi. Keesokan harinya, Lasmi memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia mendaftar kursus bisnis online, berharap bisa memulai sesuatu yang besar seperti Gita. Ia juga mulai membeli barang-barang baru untuk rumahnya. Vas bunga, karpet, dan beberapa hiasan dinding. Ia ingin rumahnya terlihat lebih mewah. Meski tabungannya mulai menipis, tapi setiap langkah yang ia ambil terasa sia. Saat ia memasang karpet baru, ia membayangkan lantai marmer Gita. Saat ia membeli vas bunga, ia teringat air mancur di halaman Gita. Ia tak bisa lepas dari bayang-bayang wanita itu. Suatu hari, saat Lasmi sedang berbelanja di pasar, ia bertemu Ibu Sari. Lasmi, rumahmu kapan kita lihat? Katanya sudah dirapikan, tanya Ibu Sari dengan nada ramah. Lasmi tersenyum kaku. Belum Bu, masih berantakan, jawabnya. Berbohong. Ya Tuhan, Lasmi, jangan malu-malu. Rumah Gita aja kita lihat kok. Gak usah takut, ujar Ibu Sari sambil tertawa. Lasmi merasa wajahnya panas. Ia tahu Ibu Sari tak bermaksud jahat, tapi kata-katanya seperti tamparan. Nanti Bu, pasti saya undang, jawabnya cepat, lalu bergegas pergi. Di rumah, Lasmi duduk di sofa, menatap vas bunga baru yang ia beli. Ia merasa seperti sedang berlari di tempat, tak pernah bisa mengejar Gita. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apa yang salah dengan hidupnya? Mengapa ia tak bisa puas dengan apa yang sudah ia capai? Malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah Gita yang semakin besar, sementara rumahnya sendiri menyusut menjadi gubuk. Castle. Gita berdiri di gerbang, tertawa, sementara tetangga menunjuk-nunjuk Lasmi dan berbisik. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungan, dan air mata di pipinya. Obsesi Lasmi terhadap Gita semakin menjadi jeti. Ia mulai mengintip media sosial. Gita melihat foto-foto liburannya, mobil-mobil mewahnya, dan akora-akora glamor yang ia hadiri. Setiap foto seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia merasa hidupnya tak berarti dibandingkan kehidupan Gita. Suatu hari, Lasmi mendapat undangan lagi dari Gita. Kali ini, untuk acara amal yang diadakan di rumahnya. Lasmi ingin menolak, tapi ia tahu tetangga lain akan hadir, dan ia tak ingin dianggap sombong. Dengan berat hati, ia memilih gaun lain dari lemari gaun yang ia beli dengan tabungan terakhirnya, berharap bisa terlihat lebih pantas. Di acara itu, Gita kembali menjadi pusat perhatian. Ia berbicara tentang yayasan amalnya, tentang anak-anak miskin yang ia bantu. Tetangga memuji-muji, menyebut Gita sebagai malaikat. Lasmi duduk di sudut, merasa seperti penutup botol di antara permata. Lasmi, kamu kok pendiam? Tanya Gita, mendekatinya dengan senyum. Ayo, ikut ngobrol. Ini acara santai. Lasmi memaksakan senyum. Iya Bu, cuma lagi capek, jawabnya. Berbohong. Oh, kerja di bank pasti melelahkan ya. Saya dulu juga begitu.
sebelum punya perusahaan sendiri, ujar Gita dengan nada santai. Kamu harus coba bisnis, Lasmi. Bank itu terlalu biasa. Lasmi merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia tak punya modal besar seperti Gita, bahwa hidupnya tak semudah itu, tapi ia hanya mengangguk, menahan air matanya. Setelah acara, Lasmi pulang dengan langkah gontai. Ia merasa seperti pecundang. Di rumah, ia membuka laci dan mengeluarkan buku tabungan. Saldonya hampir nol. Habis untuk membeli barang-barang yang ia pikir akan membuatnya terlihat lebih berkelas. Ia menangis, menyadari bahwa ia telah menghabiskan semua tabungannya hanya untuk mengejar bayang-bayang Gita. Malam itu, Lasmi tak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap rumah kecilnya yang kini penuh dengan barang-barang yang tak ia butuhkan. Ia teringat ibunya yang selalu berkata bahwa kebahagiaan bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari hati yang bersyukur. Tapi Lasmi tak bisa bersyukur. Ia merasa hancur. Keesokan harinya, Lasmi sakit. Dokter bilang itu karena stres dan kelelahan. Ia mengambil cuti dari kantor, menghabiskan hari-harinya di rumah, menatap dinding kosong. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Lasmi. Ia tak lagi menyapa dengan ceria, tak lagi keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak. "Bu Lasmi kenapa ya?" tanya Ibu Sari pada Pak Yanto suatu hari. "Kok kayak orang linglung?" "Entel, kenapa?" "Mungkin capek kerja," jawab Pak Yanto, menggelengkan kepala. Tapi Lasmi tahu apa yang salah. Ia telah membiarkan Gita mengambil alih hidupnya, menghancurkan kepercayaan dirinya. Ia tak lagi melihat rumahnya sebagai kemenangan, tapi sebagai kegagalan. Ia tak lagi melihat dirinya sebagai pejuang, tapi sebagai pecundang. Musim hujan tiba, dan Lasmi semakin tenggelam dalam kesedihannya. Ia berhenti menghadiri acara tetangga, berhenti merawat rumahnya. Halaman kecilnya dipenuhi rumput liar, dan cat dinding mulai memudar. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang, tak mampu keluar dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, telepon berdering. Itu Rina lagi. "Kak, aku dengar dari tetangga kamu sakit. Apa kabar?" "Aku khawatir," ujar Rina. Suaranya penuh kecemasan. Lasmi tak bisa menahan tangisnya. Ia menceritakan semuanya. Tentang Gita, tentang rumah bak istana, tentang rasa rendah dirinya. "Aku merasa gagal, Rin. Aku pikir rumah ini bakal bikin aku bahagia, tapi malah bikin aku hancur." Rina terdiam sejenak, lalu berkata, "Kak, rumah itu bukan cuma batu dan cat. Itu bukti perjuanganmu. Ibu pernah bilang, kebahagiaan itu dari hati, bukan dari apa yang orang lain pikir. Kamu lupa itu." Kata-kata Rina seperti tamparan lembut. Lasmi menangis lebih keras. Tapi kali ini, ada sedikit kelegaan. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan Gita mengendalikan hidupnya. Padahal Gita tak pernah benar-benar merendahkannya. Itu semua ada di kepalanya sendiri. Keesokan harinya, Lasmi bangun dengan tekad baru. Ia mulai membersihkan rumahnya, menyapu halaman, dan mengecat ulang dinding yang memudar. Ia menjual barang-barang yang ia beli untuk mewah, menyisakan hanya yang benar-benar ia butuhkan. Ia juga berhenti mengintip media sosial Gita, memilih fokus pada hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Lasmi mengundang tetangga ke rumahnya, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi kebahagiaan sederhana. Ia memasak nasi goreng dan ayam bakar, menyediakan teh dan kue-kue murah. Tetangga datang, tertawa, dan bercanda di ruang tamu kecilnya. Tak ada yang membandingkan rumahnya dengan rumah Gita. Mereka hanya menikmati kebersamaan. Gita juga datang, membawa sebotol anggur mahal
sebagai hadiah. Lasmi, rumahmu hangat, katanya tulus. Aku suka suasananya, sederhana, tapi penuh cinta. Lasmi tersenyum. Kali ini, tanpa beban. Terima kasih Bu Gita. Ini cuma rumah kecil, tapi ini rumahku. Malam itu, Lasmi berdiri di teras, menatap langit berbintang. Ia tak lagi membenci rumahnya. Ia tak lagi membenci dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih dari orang lain, tapi tentang menerima apa yang ia miliki dengan hati penuh syukur. Di kejauhan, rumah Gita masih berdiri megah. Tapi Lasmi tak lagi merasa kecil di hadapannya. Ia telah menemukan istananya sendiri, bukan dari marmer atau emas, tapi dari perjuangan, cinta, dan keberanian untuk bangkit dari kehancuran.